Pandangan tentang keadaan manusia saat lahir merupakan salah satu tema besar dalam sejarah pemikiran agama besar. Dua pandangan yang sering dibandingkan adalah konsep dalam tradisi Yahudi yang menilai bahwa manusia lahir suci dan memiliki kemampuan fitri untuk cenderung pada kebaikan, serta konsep dalam tradisi Kristen yang memandang bahwa setiap manusia sejak lahir membawa dosa warisan dari kesalahan Adam yang dikenal sebagai doktrin dosa asal. Perbedaan ini sudah lama menjadi objek kajian para ilmuwan Muslim maupun para pemikir dunia karena berpengaruh besar terhadap cara memahami moralitas, kebebasan manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa perbedaan dua pandangan besar ini memiliki akar sejarah yang panjang dan seringkali bersinggungan dengan perkembangan teologi, politik, dan filsafat di wilayah Eurasia. Mereka juga melihat bahwa pemahaman tentang keadaan manusia saat lahir berhubungan dengan bagaimana suatu agama memandang tanggung jawab moral, keadilan Tuhan, serta proses penebusan. Dalam tradisi Yahudi, gagasan bahwa manusia lahir dalam keadaan suci berangkat dari anggapan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kecenderungan bawaan menuju kebaikan. Walaupun manusia memiliki potensi untuk berbuat dosa, potensi tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu yang diwariskan secara spiritual dari kesalahan nenek moyang. Para ilmuwan Muslim mencatat bahwa pandangan ini muncul dari ajaran yang tertuang dalam kitab suci Yahudi yang menggambarkan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang baik dan memiliki tanggung jawab untuk memilih perbuatan yang benar. Para rabbi Yahudi yang hidup dalam berbagai periode kemudian menegaskan bahwa kesalahan Adam tidak membuat seluruh keturunannya menanggung dosa spiritual yang diwariskan hanyalah akibat kehidupan di dunia seperti kerja keras atau kematian, bukan dosa itu sendiri. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa pandangan ini selaras dengan akal sehat karena kemuliaan dan keadilan Tuhan tidak mungkin menjadikan manusia menanggung dosa orang lain tanpa pilihan. Dalam tradisi Kristen, terutama yang dipengaruhi oleh pemikiran teolog besar seperti Paulus dari Tarsus dan kemudian dirumuskan oleh para bapak gereja seperti Agustinus dari Hippo, manusia dipandang lahir dengan keadaan jiwa yang sudah ternodai oleh kesalahan Adam. Ini berarti manusia memerlukan penebusan sejak awal kehidupan. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa doktrin ini memiliki hubungan erat dengan konsep penebusan melalui sosok Kristus dalam teologi Kristen. Sebab hanya jika manusia dianggap jatuh dalam dosa sejak lahir, maka penebusan menjadi kebutuhan universal yang hanya bisa dipenuhi melalui perantara yang diutus Tuhan. Pemikiran para ilmuwan Muslim menilai bahwa konsep dosa asal tidak dikenal dalam tradisi para nabi sebelumnya, sehingga dianggap sebagai perkembangan teologis setelah masa mereka. Sejumlah ilmuwan Muslim klasik seperti Ibnu Hazm, Fakhruddin Ar-Razi, dan Al-Ghazali mengkritik gagasan dosa asal karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan Tuhan. Menurut mereka, keadilan ilahi menuntut bahwa setiap manusia hanya memikul dosa yang ia lakukan sendiri. Mereka menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan bersih dan memiliki kemampuan untuk mengenal kebenaran melalui fitrah. Mereka memandang bahwa jika manusia sejak lahir sudah dianggap kotor secara spiritual, maka kebebasan memilih akan kehilangan makna karena penilaian terhadap manusia tidak lagi didasarkan pada perbuatannya, tetapi pada sesuatu yang tidak ia pilih. Para ilmuwan Muslim juga melihat bahwa perbedaan dasar antara pandangan Yahudi dan Kristen mencerminkan perbedaan filosofis yang lebih luas tentang hakikat manusia. Pandangan Yahudi dan juga Islam menilai manusia sebagai makhluk yang berpotensi baik. Ia bisa salah, tetapi bisa kembali dan bertobat tanpa membutuhkan perantara penebus kosmis. Sedangkan dalam beberapa arus Kristen tradisional manusia dianggap rapuh secara moral sejak lahir dan tidak bisa mencapai kesucian tanpa perantara ilahi. Para pemikir dunia dari kalangan sejarawan, antropolog, dan filsuf juga
membahas topik ini. Mereka menilai bahwa doktrin dosa asal lebih berkembang dalam wilayah Kristen Latin dibandingkan dalam tradisi Kristen Timur. Dalam beberapa aliran Kristen Timur, manusia tidak sepenuhnya dianggap rusak secara spiritual sejak lahir, tetapi lebih dilihat sebagai makhluk yang mewarisi keadaan dunia yang sudah jatuh dari kesempurnaan. Pandangan ini lebih dekat dengan tradisi Yahudi. Para ilmuwan dunia menilai bahwa gagasan dosa asal berkembang dalam konteks upaya memahami penderitaan dunia dan sebagai penjelasan mengapa kesalahan moral tampak tersebar luas dalam masyarakat. Namun, sejumlah filsuf modern mengkritik konsep dosa asal karena dianggap bertentangan dengan prinsip tanggung jawab individual dalam etika Jean-Jacques Rousseau. Misalnya berpendapat bahwa manusia lahir baik dan justru lingkungan sosial yang merusaknya. Sejumlah ilmuwan Muslim modern menilai pendapat Rousseau memiliki kedekatan dengan konsep fitrah dalam Islam. Para ilmuwan juga menyoroti bagaimana perbedaan pandangan antara Yahudi dan Kristen ini memengaruhi tata sosial dan pola pendidikan moral. Di lingkungan yang mengikuti pandangan bahwa manusia lahir suci, pendidikan biasanya difokuskan pada penguatan watak bawaan dan pengembangan potensi kebaikan. Sementara dalam lingkungan yang menganggap manusia membawa dosa sejak lahir, pendidikan cenderung menekankan pengendalian diri, penebusan, dan upaya mengatasi sifat buruk yang dianggap melekat. Para ilmuwan Muslim dalam berbagai karya, mereka menjelaskan bahwa kedua pandangan tersebut dapat dipahami melalui sejarah wahyu dan perubahan konsep ketuhanan dari masa ke masa. Mereka memandang bahwa ajaran para nabi sejak dahulu mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral penuh atas tindakannya dan tidak mewarisi dosa siapapun. Oleh sebab itu, mereka melihat pandangan Yahudi sebagai lebih dekat dengan ajaran tersebut. Namun, mereka tetap menghargai bahwa doktrin Kristen memiliki logikanya sendiri dalam struktur teologinya dan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial serta sejarah komunitas Kristen awal. Para pemikir dunia modern menggambarkan bahwa perbedaan pandangan ini juga menunjukkan perbedaan cara manusia memahami dirinya. Sebagian melihat manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya baik tetapi terpengaruh lingkungan. Sebagian lagi melihat manusia sebagai makhluk yang lemah dan cenderung berbuat salah. Keduanya mencerminkan cara pandang yang berbeda tentang hubungan manusia dengan alam semesta, sejarah, dan peran Tuhan dalam kehidupan. Bagi banyak ilmuwan Muslim, memahami perbedaan ini tidak hanya berguna dari segi akademik, tetapi juga dalam membangun dialog lintas agama. Sebab, perbedaan dasar tentang keadaan manusia saat lahir sering memengaruhi cara seseorang memandang hukum, etika, dan peran spiritualitas dalam kehidupan. Mereka menegaskan bahwa menghargai perbedaan tanpa mengubah prinsip ajaran masing-masing akan membuka ruang diskusi yang lebih sehat. Pada akhirnya, para ilmuwan Muslim maupun para pemikir dunia sepakat bahwa pembahasan mengenai keadaan manusia saat lahir bukan hanya persoalan teologi, tetapi juga persoalan bagaimana manusia memahami dirinya, tanggung jawabnya, serta harapannya terhadap masa depan. Pandangan Yahudi tentang kesucian bawaan menegaskan optimisme bahwa manusia dapat tumbuh menjadi makhluk yang baik melalui pilihan dan usaha. Sementara pandangan Kristen tentang dosa asal menegaskan perlunya penyucian spiritual yang lebih dalam melalui hubungan dengan Tuhan. Perbedaan ini terus menjadi bahan kajian yang kaya bagi para ilmuwan dalam memahami perjalanan panjang pemikiran manusia tentang moralitas dan tujuan hidup. Pandangan mengenai sifat manusia sejak kelahirannya terus menjadi tema yang memicu diskusi luas di antara para ilmuwan Muslim dan para pemikir dunia. Setelah membahas dasar perbedaan antara keyakinan Yahudi yang menilai manusia datang ke dunia dalam keadaan bersih serta keyakinan Kristen yang memandang manusia membawa beban dosa sejak awal kehidupannya, para cendekiawan menambahkan kajian lanjutan yang menelusuri dampak sosial, psikologis, serta konsekuensi filosofis dari dua cara pandang tersebut.
Para ilmuwan Muslim menilai bahwa perbedaan ini tidak hanya sebatas perbedaan keyakinan, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat membentuk karakter, membangun struktur hukum, serta menyusun konsep hubungan manusia dengan realitas spiritual. Dalam penjelasan lanjutan, para ulama Muslim menyampaikan bahwa posisi Yahudi yang melihat manusia lahir suci, lahir dari keyakinan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan fitrah menuju kesempurnaan. Walaupun manusia dapat tergelincir, kesalahan itu tetap menjadi bagian dari pilihan pribadi, bukan pewarisan spiritual dari nenek moyang. Konsep ini membuat manusia dipandang sebagai makhluk yang bertanggung jawab penuh sejak ia mampu membedakan baik dan buruk. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa sikap ini menghasilkan masyarakat yang menekankan pemberdayaan moral sejak dini. Pendidikan akhlak difokuskan pada pengembangan karakter bawaan yang dinilai sudah memiliki potensi kebaikan, sehingga proses didikannya lebih bersifat pengarahan, bukan pembersihan spiritual. Sebaliknya, dalam tradisi Kristen klasik, manusia dinilai telah terlepas dari kesempurnaan spiritual sejak kejatuhan Adam. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa pemahaman ini menempatkan manusia pada posisi yang memerlukan penyucian melalui bimbingan ilahi secara terus-menerus. Penyucian itu dianggap tidak dapat diperoleh hanya melalui usaha pribadi, tetapi membutuhkan perantara dalam bentuk rahmat yang diturunkan melalui sosok tertentu. Kondisi ini menciptakan budaya spiritual yang sangat menekankan pengakuan kesalahan dan kebutuhan akan pembaruan batin secara berkelanjutan. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa pola pikir ini membentuk masyarakat yang sangat peka terhadap pengawasan moral dan pembatasan diri agar tidak semakin jauh dari kemuliaan spiritual. Para pemikir dunia menambahkan bahwa perbedaan tersebut menghasilkan dampak yang lebih luas. Dalam masyarakat yang mengikuti gagasan kelahiran suci, struktur sosial biasanya memberikan ruang besar pada kebebasan individu karena dianggap mampu memilih jalan hidupnya. Sementara, masyarakat yang mengikuti konsep kelahiran dalam dosa cenderung membangun sistem pengawasan moral yang ketat karena manusia dianggap rentan terhadap penyimpangan sejak awal. Para ilmuwan sosial menyebut bahwa perbedaan ini menjadi fondasi bagi munculnya dua pola peradaban yang berbeda dalam memahami kehendak bebas dan tanggung jawab. Para ilmuwan Muslim modern memperluas analisis dengan meninjau bagaimana dua pandangan tersebut memengaruhi hubungan manusia dengan penderitaan. Dalam cara pandang Yahudi, penderitaan lebih dipahami sebagai ujian kehidupan yang tidak berkaitan dengan kesalahan nenek moyang. Penderitaan mungkin datang sebagai konsekuensi dari tindakan pribadi atau sebagai cara Tuhan membentuk kekuatan moral manusia. Sedangkan dalam teologi Kristen tradisional, penderitaan dipahami sebagai efek jatuhnya manusia dari kesempurnaan awal. Dengan demikian, penderitaan menjadi bagian dari kondisi dunia yang tidak lagi berada dalam bentuk ideal sejak kesalahan pertama. Para ahli melihat bahwa perbedaan makna penderitaan ini memengaruhi cara manusia menilai cobaan hidup, serta cara mereka memahami peran Tuhan dalam pengalaman pahit. Para filsuf dunia menambahkan dimensi psikologi moral dalam pembahasan ini. Mereka menyatakan bahwa keyakinan bahwa manusia lahir bersih menciptakan rasa percaya diri moral yang kuat karena seseorang merasa memiliki kemampuan bawaan untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, keyakinan bahwa manusia sudah membawa beban kesalahan sejak lahir dapat memunculkan rasa ketergantungan spiritual yang mendalam, yang bisa menjadi sumber ketenangan, tetapi juga dapat memunculkan kecemasan moral jika tidak dipahami secara seimbang. Para ilmuwan Muslim mengakui bahwa kedua pendekatan ini sama-sama memengaruhi kondisi mental masyarakat dalam cara berbeda. Salah satunya menekankan kekuatan fitrah, sedangkan lainnya menekankan kebutuhan untuk terus memperbaiki jiwa. Dalam ranah etika, para ilmuwan menjelaskan bahwa dua pandangan tersebut melahirkan sistem moral yang berbeda dalam penekanannya. Pandangan kelahiran suci
mendorong perkembangan etika yang fokus pada pengaktifan potensi baik, sedangkan pandangan kelahiran dalam dosa mendorong etika yang menekankan penghindaran kesalahan. Para sejarawan menyebut bahwa hal ini terlihat jelas dalam peradaban yang berkembang dari dua latar keagamaan tersebut. Peradaban yang melihat manusia lahir suci sering menonjolkan optimisme terhadap kemampuan manusia memperbaiki dunia. Peradaban yang melihat manusia lahir dengan kecenderungan dosa menonjolkan kesadaran mendalam mengenai batas moral dan perlunya aturan ketat agar masyarakat tidak jatuh dalam kekacauan moral. Para ilmuwan Muslim klasik maupun modern sering menekankan bahwa kedua posisi tersebut harus dipahami dalam konteks spiritual masing-masing agama. Mereka mengakui bahwa konsep kelahiran suci dalam keyakinan Yahudi sejalan dengan pandangan para nabi bahwa manusia dipersiapkan untuk menjalankan tugas besar di dunia. Mereka juga memahami bahwa keyakinan kelahiran dalam dosa dalam tradisi Kristen berkaitan erat dengan struktur teologi penebusan yang menjadi inti ajaran tersebut. Para pemikir Muslim menegaskan bahwa memahami kedua konsep ini membuat umat manusia lebih mudah menghargai keragaman cara berpikir yang lahir dari pengalaman sejarah berbeda. Para ilmuwan dunia yang mengkaji hubungan antar agama mencatat bahwa perbedaan ini sebenarnya membuka ruang pemahaman baru mengenai kemanusiaan. Mereka menilai bahwa dua pandangan itu tidak harus dipertentangkan secara keras, tetapi dapat dipahami sebagai dua pendekatan berbeda untuk menjelaskan kenyataan moral manusia. Sebagian manusia melihat dirinya sebagai makhluk yang berpotensi cerah, tetapi membutuhkan bimbingan. Sebagian lagi melihat dirinya sebagai makhluk yang rapuh dan memerlukan penyucian terus-menerus. Perbedaan ini mencerminkan keluasan pengalaman spiritual umat manusia. Pada akhirnya, para ilmuwan Muslim dan para pemikir dunia sepakat bahwa pembahasan mengenai kelahiran suci atau kelahiran dalam dosa adalah jendela besar menuju pemahaman tentang bagaimana manusia menilai dirinya. Ini bukan sekadar perbandingan teologi, tetapi juga perbandingan cara suatu peradaban menafsirkan harapan, kelemahan, dan tujuan moral manusia. Kesadaran akan perbedaan ini membantu umat manusia memahami akar nilai-nilai yang membentuk peradaban masing-masing, sekaligus membuka kesempatan untuk berdialog dengan sikap menghargai satu sama lain tanpa perlu menghilangkan identitas keyakinan yang telah dijalani sepanjang sejarah. Dalam kajian lanjutan mengenai perbedaan pandangan Yahudi dan Kristen tentang keadaan manusia ketika lahir, para ilmuwan Muslim serta para pemikir dari berbagai disiplin ilmu menelusuri lebih jauh bagaimana dua konsep besar ini memengaruhi perkembangan pola pikir manusia dari zaman ke zaman. Mereka menegaskan bahwa perbedaan keyakinan tentang kesucian atau dosa bawaan bukan hanya menyangkut persoalan agama semata, melainkan turut membentuk identitas budaya, cara memandang martabat manusia, serta kerangka pendidikan dan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Setiap pandangan menghadirkan konsekuensi psikologis, sosial, dan filosofis yang membekas pada kehidupan umat manusia sepanjang sejarah. Para ilmuwan Muslim menguraikan bahwa keyakinan Yahudi mengenai kesucian manusia ketika dilahirkan memberikan dasar bagi anggapan bahwa manusia memiliki peluang yang sama dalam menjalani perjalanan moralnya. Tidak ada beban rohani yang mengekang sebelum manusia mampu berpikir dan memilih. Hal ini membuat manusia dipahami sebagai makhluk yang memasuki dunia dengan kondisi netral namun positif. Pandangan ini menciptakan ruang kebebasan batin yang besar, karena seseorang mengetahui bahwa kesalahan hanya akan dinilai ketika ia benar-benar melakukannya secara sadar. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa sikap seperti ini melahirkan pola pendidikan yang menekankan pembinaan nilai melalui keteladanan dan penguatan karakter alami, bukan melalui penekanan rasa bersalah yang diwariskan. Dalam studi perbandingan, para cendekiawan Muslim menambahkan bahwa
Tradisi Kristen yang memandang manusia membawa dosa sejak kelahirannya menciptakan dinamika spiritual yang berbeda. Manusia dianggap memulai perjalanan hidup dengan kondisi jiwa yang perlu dipulihkan. Para ilmuwan memandang bahwa ajaran ini membentuk kesan bahwa penyucian adalah suatu kebutuhan dasar. Kondisi ini melahirkan sistem kehidupan keagamaan yang menempatkan ritual, pengakuan, dan pembaruan batin sebagai inti dari perjalanan hidup seorang penganutnya. Sikap ini menumbuhkan kesadaran mendalam mengenai kelemahan moral manusia, sehingga masyarakat yang terbentuk darinya cenderung lebih berhati-hati dan merasa perlu membangun batasan agar tidak jatuh pada perilaku yang dianggap menyimpang. Para pemikir yang bergerak dalam bidang psikologi, agama memerhatikan bagaimana kedua pandangan tersebut membentuk kepribadian kolektif masyarakat. Keyakinan bahwa manusia lahir suci sering menanamkan keyakinan bahwa perubahan menuju kebaikan mudah dicapai karena tidak ada hambatan spiritual yang dibawa sejak awal kehidupan. Sementara keyakinan bahwa manusia lahir dalam keadaan cacat moral menciptakan pola pikir yang lebih introspektif dan penuh kehati-hatian. Dalam kajian psikologi modern, ditemukan bahwa konsep mengenai asal-usul kondisi moral manusia ikut memengaruhi cara manusia menilai dirinya sendiri, bagaimana mereka memandang kesalahan, dan bagaimana mereka membangun harga diri. Dalam dunia filsafat, para ahli menyoroti bagaimana kedua pandangan ini menghasilkan dua pendekatan berbeda mengenai hakikat kebebasan pandangan yang menilai manusia hadir dalam keadaan suci, menciptakan dasar bagi pandangan bahwa manusia memiliki otonomi moral penuh, sehingga ia bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihannya. Sementara pandangan yang menganggap manusia mewarisi dosa, membuat kebebasan moral dilihat sebagai kemampuan yang dipulihkan, bukan bawaan sejak lahir. Pemikir besar dari barat maupun timur memandang perbedaan ini memengaruhi cara masyarakat membangun gagasan tentang hak, kewajiban, dan tujuan hidup manusia. Para ilmuwan Muslim kontemporer menguraikan bahwa perbedaan antara dua pandangan tersebut juga tampak dalam cara masing-masing agama memahami hubungan antara individu dan Tuhan. Keyakinan Yahudi yang menekankan kesucian bawaan membuat hubungan manusia dengan Tuhan dilihat sebagai hubungan amanah yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk menggunakan fitrahnya secara benar. Sementara, keyakinan dalam Kristen tradisional mengenai dosa bawaan membuat hubungan dengan Tuhan lebih ditekankan pada penyelamatan serta pemulihan yang berkelanjutan. Para ilmuwan dunia melihat bahwa kedua cara pandang tersebut memunculkan pengalaman religius yang berbeda, namun keduanya sama memberikan ruang bagi pencarian spiritual yang dalam. Dalam ranah sejarah, para sejarawan mengamati bahwa perbedaan pandangan mengenai keadaan manusia ketika lahir memiliki dampak nyata dalam perkembangan masyarakat tradisi yang memegang teguh gagasan bahwa manusia lahir bersih cenderung melahirkan sistem hukum yang menilai setiap individu berdasarkan tindakan pribadi. Sementara itu, tradisi yang memandang manusia membawa kecacatan spiritual sejak awal melahirkan sistem kehidupan yang menekankan perlunya pembinaan rohani sejak masa kecil. Para ilmuwan mengamati bahwa sejak masa kuno hingga zaman modern, kedua pandangan tersebut menghasilkan corak tata sosial yang berbeda, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga agar manusia tetap berada dalam jalur kebenaran.